Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 236-240. Apa? Jeritan melengking, terdengar. Dan tangan kiri Biaozi terpotong. Melihat adegan berdarah ini, semua orang terkejut. Terutama Heng. Terima kasih Tuan Harimau. Karena tidak membunuhnya. Biaozi meraih pergelangan tangan yang dipotong dengan erat, menahan rasa sakit yang parah, dan mengikuti Yansen untuk berterima kasih padanya. Jangan berterima kasih padaku. Terima kasih Tuan Chen. Yansen berkata dengan dingin. Terima kasih, Tuan Chen. Karena tidak membunuh. Biaozi berlutut langsung ke Dev. Apa? Sepupu. Heng menatap sepupunya dengan ekspresi bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Kau belum berlutut juga. Sialanmu. Biaozi berteriak pada Heng. Heng berlutut dengan bunyi gedebuk. Dan dia tidak tahu harus berlutut untuk siapa. Bagaimanapun, dia berlutut di tanah. Dan dia tidak lagi berani berbicara dengan kepala tertunduk. Dev bangkit dan berjalan keluar dari kotak. Biaozi, sepupumu tidak sopan pada Tuan Chen. Kamu bisa mengurusnya sendiri. Yansen mengikuti di belakang Dev. Menatap Biaozi dengan dingin dan berkata, Tuan Harimau, saya mengerti. Biaozi mengangguk lagi dan lagi. Dan wanita ini juga. Dev menunjuk dengan tangannya ketika dia melewati Jocelyn. Pada saat ini, Jocelyn sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Chen, saya mengerti. Biaozi membalas. Dev melirik kotak itu lagi. Teman-teman sekelas itu semua meringkuk, dipenuhi ketakutan dan penyesalan, terutama Yuna yang bersembunyi di belakang yang lain, dan celananya sangat ketakutan hingga basah. Pada akhirnya, mata Dev tertuju pada Ernie, dan dia tersenyum pada Ernie. Bekerja keraslah. Saya percaya pada kemampuan Anda. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menemukan Yansen. Yansen bereaksi sangat cepat, dan segera berkata kepada Ernie, saudara Ernie, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, laporkan saja kepada saya. Ernie sudah tercengang saat ini, dan hanya terus menganggukkan kepalanya. Dev dan Yansen pergi. Biaozi menggertakkan giginya dan membiarkan Heng dan Jocelyn diseret keluar. Dan segera ada teriakan di luar. Yansen berbicara. Biaozi tidak berani menolak. Pada saat ini, semua orang di dalam kotak penuh penyesalan dan ingin menamparkan diri mereka sendiri dengan keras. Jika mereka tidak mengejek Dev pada saat itu dan dapat mengatakan sepatah kata pujian untuk Dev, mungkin mereka dapat mengubah hidup mereka. Cukup contoh Ernie saja. Di dalam kotak di lantai 3, hanya ada Dev dan Yansen. Selama ini, apakah ada berita tentang Stanley? Apakah dia mencari masalah? Dev bertanya. Yansen menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tuannya Timotius tidak mudah ditemukan. Dev mencibir. Tidak ada gunanya menemukan kakeknya. Gurunya Timotius di mataku. Itu tidak layak disebut. Itu wajar. Tuan Istana. Belajar seni abadi. Yansen segera mulai menyanjungnya. Oke. Jangan memuji Dev.
tersenyum dan mengeluarkan pil kohesif. Dari tubuhnya saya punya pil di sini. Setelah Anda memakannya, kekuatan Anda akan meningkat. Dan kemudian Stanley tidak akan lagi menjadi lawan Anda. Ketika Jansen melihat pil itu, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Pil ini tidak lebih dari ukuran ibu jari. Pil itu sangat gelap. Itu akan memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Istana, obat macam apa ini? Apa sangat kuat? Jansen bertanya. Ini disebut pil kohesif. Jangan meremehkannya. Bahan obat yang digunakan dalam pil ini akan mencapai jutaan. Itu sangat mahal. Jansen terkejut. Dan tanpa ragu, dia langsung memakan pil kohesif. Segera, Jansen merasa hangat dan nyaman di perutnya. Dan ada arus panas yang mengalir di tubuhnya. Pada saat ini, Jansen tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya telah meroket. Dan dia ingin melampiaskan. Dave juga melihat apa yang dimaksud Jansen. Dan tersenyum sedikit. Apakah Anda memiliki halaman belakang di sini? Anda dapat mencobanya. Ya, Jansen segera membawa Dave ke halaman belakang. Di halaman belakang, ada batu besar dengan beberapa kata diukir di atasnya. Yang dibeli Jansen dengan uang. Kamu melemparkan pukulan ke batu itu dan lihat. Dave menunjuk ke batu besar dan berkata, tanpa ragu-ragu, Jansen membanting tinju ke batu. Di bawah pukulan ini, batu itu benar-benar retak, langsung dari tengah. Ini, Jansen melihat tinjunya. Dan seluruh orang terkejut. Tinju ini dapat memecahkan gunung dan batu. Saya khawatir itu memiliki kekuatan 1000 jin. Dengan satu pukulan, sekarang Anda dapat dengan mudah membunuh seekor sapi. Jadi jika Qigong keras Stanley ada di depan Anda, itu hanya lelucon. Ingat, satu hal. Di depan kekuatan mutlak, tidak ada yang namanya Qigong keras. Dave menepuk bahu Jansen dan berkata, Jansen berkata dengan penuh semangat, Tuan Istana, apakah Anda punya lagi? Beri saya 2 lagi. Hanya setelah saya makan 1 pil kohesif, kekuatannya menjadi sangat besar. Jika saya makan 2 lagi, apakah itu masih sepadan? Dave memutar matanya ke arah Jansen dan berkata, belum lagi bahan obat yang dibutuhkan untuk pil obat ini. Sangat mahal dan sulit ditemukan. Untuk memurnikan pil obat, saya telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Dan kamu masih ingin makan 2 lagi. Ketika Jansen mendengar ini, dia menggaruk kepalanya dan tersenyum dan berkata, pil obat ini sangat bagus. Jika ada di pasaran, saya khawatir ribuan orang akan menginginkannya. Anda harus tahu bahwa seluruh orang menyukainya. Sekarang di dunia bela diri, banyak orang ingin bisa menjadi pendekar kuat. Mereka tidak ragu untuk menghabiskan banyak uang untuk berkonsultasi dengan tuan mereka dan membeli berbagai bahan obat tambahan. Itulah alasan mengapa Stanley bisa magang kepada Timotius. Saya mendengar bahwa harganya 200 juta yuan. 200 juta. Dave tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkejut. Hanya 2 hal yang dipelajari Stanley. Dan itu membutuhkan 200 juta. Jansen bisa langsung mematahkan apa yang disebut Qigong kerasnya dengan memakan salah satu pil obatnya sendiri. Bukankah pil obatnya sendiri seharusnya bernilai lebih dari 200 juta yuan? Mata Dave berbinar, seolah-olah dia telah menemukan jalan menghasilkan uang. Jansen, jika saya mengembangkan beberapa ramuan obat, dapatkah Anda menjualnya? Dave bertanya pada Jansen. Tuan Istana, jika Anda bisa
membuatnya sangat baik bagi kami untuk memakannya. Mengapa harus menjualnya? Jika Anda kekurangan uang, kami memiliki jalan komersial dengan nama Aula Harimau, dan kami dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu 1 tahun. Jansen tidak mengerti mengapa Dev akan menjual pil obat yang begitu bagus jika ini dibeli oleh lawan. Bukankah itu membuat masalah untuk diriku sendiri? Saya tidak menjual pil kohesif ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ini terlalu berharga dan juga mengkonsumsi kekuatan spiritual. Saya akan memurnikan beberapa pil peremajaan kecil sederhana yang dapat mengkonsentrasikan dan menyehatkan otak, memperpanjang hidup, dan memiliki fungsi penting. Itu bisa membuat kekuatan pria diremajakan. Dev menjelaskan kepada Jansen, dan kemudian bertanya, berapa banyak manfaat yang dapat dihasilkan oleh jalan komersial itu setiap tahun? 200 juta. Tetapi karena Aula Harimau juga membutuhkan banyak dana untuk pemeliharaan, hanya ada puluhan juta yang tersisa. Jansen berpikir sejenak dan berkata, ketika Dev mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya butuh banyak uang sekarang untuk membeli bahan obat, mungkin miliaran atau puluhan miliar. Jika hanya mengandalkan jalan komersial Anda akan mendapatkan bahan pada lebaran monyet. Puluhan miliar. Jansen menarik napas. Tuan Istana, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak uang? Dev tidak menyembunyikan apapun dari Jansen dan berkata dengan jujur, saya membutuhkan energi spiritual untuk kultivasi, dan bahkan di Villa Bukit Indah, energi spiritual terlalu tipis, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Jadi saya membutuhkan banyak bahan obat yang berharga untuk disempurnakan menjadi pil untuk membantu kultivasi. Oh, Jansen mengangguk, mengerti tetapi sedikit mengernyit. Saya khawatir, bahkan jika saya memberi Anda seluruh keluarga Su, saya tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak uang. Apa maksudmu? Apakah kamu melihatku sebagai pria yang menghabiskan uang? Wanita. Dev melotot. Ini tidak seperti itu. Bagaimana mungkin penguasa istana naga langit membiarkan seorang wanita membiayai? Jansen buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa beberapa bahan obat adalah bahan obat biasa, dan harganya tidak mahal. Anda dapat membeli satu batch untuk saya, dan saya akan memurnikan beberapa pil peremajaan kecil, dan kemudian Anda dapat menjualnya. Adapun berapa harganya, Anda dapat menjual dengan harga Anda sendiri. Anda yang akan mengambil keputusan sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, Jansen segera meminta seseorang untuk membawa pena dan kertas, siap untuk mencatat. Sanzi, bunga lili kala, inti, leci, sijiking. Dev menyebutkan lebih dari selusin jenis bahan, tetapi semuanya adalah bahan obat umum yang mudah dibeli dan tidak mahal. Apakah kamu sudah mencatatnya? Dev bertanya pada Jansen. Setelah dia selesai berbicara, Tuan Istana, saya telah menuliskannya. Ini adalah bahan obat umum. Apotek Cina Hongcheng kami memilikinya. Tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Saya akan mengirim seseorang ke Yuncheng. Ada pangkalan obat di sana, dan semua jenis obat, bahan obat tersedia. Itu murah dan bisa menghemat banyak uang. Jansen tahu bahwa Dev membutuhkan terlalu banyak uang. Jadi dia mulai menabung. Dan dia tidak
Berani menjadi boros. Yun Cheng. Dev tiba-tiba teringat bahwa Yun Cheng hanya beberapa ratus mil di barat daya Hong Cheng, memiliki basis bahan obat terbesar di negara ini. Hampir semua obat herbal China di negara tersebut telah berpindah tangan melalui Yun Cheng dan didistribusikan ke berbagai tempat. Sehingga seiring waktu, Yun Cheng memiliki nama lain Namae. Saya tidak tahu obat apa ini. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan, semua kebutuhan Dev adalah bahan obat yang sangat berharga. Dan ginseng gunung dan Ganoderma lucidum yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pengumpul roh tidak cukup untuk lebih dari 100 tahun. Setidaknya 300 tahun. Anda harus tahu bahwa ginseng gunung dan Ganoderma lucidum yang berusia lebih dari 300 tahun. Semuanya berada di pegunungan tandus dan pegunungan yang tidak berpenghuni. Sehingga sangat sedikit yang bisa dipanen. Dan jika Anda ingin mengumpulkan roh untuk memberikan efek maksimal, Anda perlu membabi buta menggunakan ramuan obat. Itu adalah teratai salju, Tianshan. Bahkan lebih sulit untuk mendapatkan teratai salju, Tianshan ini. Jadi Dev tidak bisa terburu-buru. Dia hanya bisa mengumpulkan kekayaan terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan pengembalian tinggi untuk membeli barang-barang ini. Lagi pula, ada pria pemberani di bawah hadiah berat, Tuan Istana. Ada rumah lelang di Yun Cheng yang menghususkan diri dalam melelang harta langka yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Di antara mereka, ada bahan obat yang paling berharga. Saya akan mengirim seseorang untuk memperhatikan jika ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuan Istana. Saya akan segera memberitahu Anda. Yansen berbisik. Oke. Itu saja. Dev mengangguk. Saya tidak tinggal di restoran pastoral untuk waktu yang lama. Setelah menjelaskannya dengan jelas kepada Yansen, Dev pergi ke rumah keluarga Su. Ramuan yang disempurnakan untuk Juan Su sudah siap, dan Dev akan memberikannya untuk Juan Su. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Yuki, sudah ada kepastian bahwa Juan Su akan menjadi ayah mertuanya. Dev tidak berani menganggap enteng ayah mertuanya. Yansen secara pribadi mengantar Dev ke villa keluarga Su. Begitu mereka tiba di pintu villa, keduanya melihat Audi hitam diparkir di pintu. Plat nomornya adalah Hong A00001. Nomor plat ini terlihat sangat menarik. Sial, bukankah ini mobil orang nomor 1, Hong Cheng? Kenapa ada di sini? Setelah melihat plat nomornya, Yansen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dev juga sedikit bingung mengapa pemimpin tertinggi Hong Cheng datang ke keluarga Su. Tetapi memikirkan bagaimana Juan Su juga orang terkaya di Hong Cheng. Bukan tidak mungkin bagi pemimpin untuk datang dan membicarakan sesuatu. Dev ragu-ragu sejenak, memikirkan apakah akan masuk atau tidak. Tetapi akhirnya keluar dari mobil dan masuk. Mulai sekarang, dia akan menjadi keluarga dari ayah mertuanya. Jadi, tidak perlu ditahan. Selain itu, mengenal lebih banyak orang seperti ini mungkin berguna. Begitu dia masuk ke villa, Dev melihat Yuki dan seorang pemuda aneh di halaman. Keduanya sepertinya membicarakan sesuatu. Tetapi melihat penampilan Yuki, dia tidak terlalu senang. Brett, jangan datang ke rumahku di masa depan. Jika kamu tidak tahu, kamu pikir aku tidak ada hubungannya denganmu. Yuki mengerutkan kening dan berkata kepada pemuda itu, Yuki,
Saya baru saja datang menemui Paman Su. Saya mendengar bahwa dia sakit, dan saya membawakannya. Ginseng berusia 1000 tahun. Saya berusaha keras untuk mendapatkan obat ini. Brett berkata. Dia sebenarnya ingin meraih tangan Yuki. Yuki sangat ketakutan, sehingga dia bergegas kembali dan bersembunyi. Tetapi Brett sepertinya tidak mau menyerah. Bagaimana orang tuamu mengajarimu untuk bergerak di siang hari? Ketika Dev melihat adegan ini, kemarahannya tiba-tiba muncul. Dev melihat Dev datang. Yuki memasang wajah bahagia dan buru-buru berlari ke arah Dev. Ketika Brett melihat penampilan Yuki ketika dia melihat Dev, permusuhan melintas di matanya, dan dia menatap Dev dengan sengit. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang menyentuh istriku, aku akan memukul siapapun. Setelah Dev selesai berbicara, dia berpikir untuk naik untuk memberi Brett 2 kaki. Tapi Yuki buru-buru meraih. Dev, jangan lakukan itu dulu. Bukankah dia juga menyentuhku? Tapi kata-kata Dev menghangatkan hati Yuki. Dia menemukan bahwa dia semakin menyukai Dev. Istri Anda. Mata Brett melebar seketika. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu bukan istriku. Itu istrimu. Apakah kamu ingin melihat akta nikah? Dev memandang Brett dengan jijik dan mencibir. Yuki tercengang saat mendengarnya. Dia tidak tahu kapan dia mendapatkan akta nikah dengan Dev. Tetapi setelah memikirkannya, dia tahu bahwa Dev sengaja marah pada Brett. Oke, tunjukkan padaku. Brett mengulurkan tangannya dan berkata. Ketika Dev mendengarnya, dia tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan benar-benar membacanya. Aku tidak membawanya. Lagi pula, kenapa aku harus menunjukkan akta pernikahanku? Wajah Dev lucu. Jelas dia sedang mempermainkan. Brett melihat Dev seperti itu. Yuki menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Wah, tahukah kamu apa konsekuensi dari bermain denganku? Percaya atau tidak? Sebelum Brett selesai berbicara, dia melihat Juan Su keluar dengan sepoci teh. Dan ketika dia melihat Dev ada di sana, dia sedikit terkejut. Dev, kamu di sini juga? Cepatlah dan cicipi sendiri. Biluo-chun, kamu semua ke sini. Setelah Juan Su tahu bahwa Dev dan Yuki semakin dekat, namanya perlahan berubah, dan dia mulai memanggilnya dengan nama depannya. Jadi, dia sepertinya dekat dengan Dev. Biluo-chun, ayahku enak. Ayo, kita minum bersama. Yuki benar-benar berjalan menuju paviliun di halaman, dengan lengan Dev di depan wajah Brett. Ketika Brett melihat adegan ini, wajahnya menjadi hitam. Tetapi dia mengikuti beberapa orang duduk di paviliun. Juan Su menuangkan beberapa cangkir teh sendiri, dan kemudian berkata kepada Brett sambil tersenyum, Brett, ini Dev. Penyakit saya disembuhkan olehnya. Kalau tidak, saya akan pergi lebih awal. Paman Su, apakah pria ini suami Yuki? Keduanya punya akta nikah. Brett bertanya pada Juan Su. Suami, surat nikah. Juan Su tercengang. Dia tidak tahu sama sekali tentang ini. Dan Yuki tidak memberitahunya. Melihat ekspresi Juan Su, Brett tersenyum dingin, membenarkan tebakannya. Dia hanya menebak bahwa Dev berbohong padanya, dan sengaja marah padanya. Dia dan Yuki tidak memiliki surat nikah atau akta nikah sama sekali. Ayah, Dev menggodanya hanya untuk bermain-main. Yuki buru-buru menjelaskan kepada Juan Su. Jangan melihat kepuasan Juan Su dengan Dev.
Tetapi, jika Yuki berani diam-diam mendapatkan sertifikat nikah, Juansu pasti tidak akan setuju. Anda harus tahu bahwa Juansu adalah orang yang sangat tradisional. Oh, ekspresi Juansu melunak melihat ini. Brett menatap Dev dengan senyum dingin, dan menatap Dev dengan tatapan provokatif. Paman Su, saya mendengar bahwa Anda tidak enak badan beberapa waktu lalu. Saya secara khusus membawakan Anda ginseng berusia 1000 tahun dari Yuncheng. Hal semacam ini sulit didapat. Saya menerimanya dari seorang petani gunung di dataran dengan harga tinggi. Dikatakan bahwa memakannya dapat memperpanjang umur dan mencegah semua penyakit. Setelah Brett selesai berbicara, dia mengeluarkan kotak yang sangat halus dari tubuhnya. Kotak itu dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah. Ginseng berusia 1000 tahun itu memiliki energi spiritual. Jika tidak dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah, sangat mungkin untuk energinya melarikan diri. Brett menjelaskan dan menyerahkan kotak itu kepada Juansu. Brett, kamu sangat sopan. Juansu dengan senang hati mengambil kotak itu dan kemudian melanjutkan, apakah ayahmu sibuk baru ini? Saya selalu ingin mencari waktu untuk duduk bersamanya. Tetapi tidak ada kesempatan. Paman Su, ayah saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Anda juga tahu bahwa ada seorang pengusaha Hong Kong yang ingin berinvestasi di Hongcheng. Ayah saya menemaninya setiap hari. Tetapi saya diberitahu ayah saya tentang pengembangan tanah di barat dari Sujiacheng. Dia telah diminta oleh orang untuk mendapat persetujuannya. Setelah Brett selesai berbicara, dia tidak lupa melirik Dev. Dia percaya bahwa ketika Dev mendengar ini, dia harus tahu identitasnya. Dan dia pasti akan dinasihati. Ketika Juansu mendengar kata-kata Brett, dia langsung tertawa bahagia. Brett, Paman Su, terima kasih banyak. Jika tanah di sebelah barat kota keluarga Su dapat dikembangkan, Paman Su tidak akan melupakanmu atas kebaikan ini. Paman Su sopan. Kita semua keluarga. Apa yang kamu sopan? Ketika Brett berbicara tentang keluarganya, dia dengan sengaja membuat nada suaranya lebih kuat dan menatap Dev dengan tatapan provokatif. Hanya saja Dev tidak menatapnya sama sekali. Wajahnya tenang, dan Dev tidak memiliki kejutan sedikit pun tentang identitas Brett. Melihat Dev begitu tenang, Brett sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa Dev masih tidak mengerti identitasnya. Presiden Su, Dev mengeluarkan pil obat yang disempurnakan dan berbicara. Tapi begitu dia membuka mulutnya, Yuki yang ada di sampingnya memberinya putaran yang keras dan memelototi Dev. Dev tiba-tiba terbangun dan buru-buru mengubah kata-katanya. Paman, ramuan obat yang disempurnakan untukmu telah dibuat. Selama kamu memakannya, tubuhmu akan baik-baik saja. Juansu mengambil pil obat Dev, dan penampilannya yang bersemangat bahkan lebih bahagia daripada ginseng berusia 1000 tahun milik Brett. Bagaimanapun, Juansu tahu kemampuan Dev, dan ramuan yang disempurnakan oleh Dev tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah ramuan. Setelah minum pil obat, Juansu langsung menelannya. Melihat pil gelap yang membuat Juansu lebih bahagia daripada ginsengnya sendiri yang berusia 1000 tahun. Brett langsung marah. Paman Su, pil yang gelap dan tidak licin tidak akan membuatmu begitu bahagia, kan? Aku sudah makan ginseng ribuan tahun.
Tapi itu jauh lebih baik daripada pil yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Brett berkata dengan sedikit sedih. Tepat ketika Juan Su hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan. Dia melihat Dev mencibir. Siapa yang tahu apakah yang kamu bawa adalah ginseng atau akar rumput berusia 1000 tahun. Mendengar ini, ekspresi Brett tiba-tiba berubah. Wah, apa maksudmu? Saya menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk membeli ginseng 1000 tahun. Bagaimana mungkin? Akar rumput. Jika bukan karena takut membuka kain dan ginsengnya kabur, akan kutunjukkan padamu. Sekarang juga, mendengar apa yang dikatakan Brett, Dev dan Yuki tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Brett benar-benar percaya bahwa ginseng 1000 tahun memiliki spiritualitas dan akan melarikan diri. Lagi pula, bagaimana mungkin dengan 1 juta orang bisa membeli ginseng berumur 1000 tahun? Anda harus tahu bahwa ginseng berusia 100 tahun yang disiapkan oleh Yuki Ganoderma lucidum berharga beberapa juta, dan pil yang disempurnakan oleh Dev memiliki harga lebih dari 100 juta yuan. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir aku tidak bisa berbohong? Brett sedang terburu-buru. Brett, ketika kamu tidak membeli ginseng berusia 1000 tahun ini, kamu bahkan tidak melihatnya, kan? Hanya menjualnya kepadamu seperti ini. Yuki mencoba yang terbaik untuk menahan senyumnya dan bertanya pada Brett. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.